wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani akan diawali dengan penandatanganan ikrar dan komitmen bersama sebagai wujud dari seluruh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam mengukuhkan diri sebagai bagian dari lembaga yang berkomitmen dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih semuanya. Berjumpa lagi dalam podcast Beruga Demokrasi KPU Kabupaten Lombok Barat bersama saya Bayi Rosawari Samping. Untuk sahabat pemilih ketahui, hari ini 13 Juni 2022 KPU Kabupaten Lombok Barat telah mencanangkan ZI Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Untuk lebih jelasnya apa itu ZI, WBK, dan WBBM, di sini telah bergabung dengan kita Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat, Bapak Bambang Karyono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Nih, Pak, tadi lihat tayangan sedikit, KPU Lombok Barat kan upacara nih, Pak, Senin dirangkaikan dengan penandatanganan ikrar zona integritas. Nah, di sini kan sahabat pemilih kita mungkin belum pada mengetahui nih, Pak, apa sih itu ZI, itu WBK, WBM, WBBM. Ya. Begini, Mbak, bahwa ZI itu zona integritas itu ada dua perspektif, ya. Di mana integritas itu juga salah satu asas penyelenggara pemilu, di mana integritas itu menjunjung tinggi nilai, ya. Nilai integritas, loyalitas kita, kejujuran kita, keikhlasan kita, dan dalam pengabdian berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif yang kedua, bahwa ZI itu juga adalah bentuk predikat, ya, bagi lembaga-lembaga pemerintah, kemudian institusi-institusi negara ini, di mana kita sedang membangun karakter kita di dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih di situ. Artinya bahwa ketika ada integritas, kita tidak terlepas dari KKN, gitu ya, dari istilah KKN di situ. Bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme itu melekat menjadi sebuah tantangan bagi integritas itu sendiri. Artinya bahwa di dalam kita, misalnya di KPU Lombok Barat, itu bukan saja untuk anggota, gitu ya, tapi seluruh
elemen atau seluruh anggota yang ada di lembaga ini itu terikat secara moral untuk menjalankan tupoksi masing-masing, berpegang teguh pada integritasnya di situ. Di samping itu juga ada WBBM gitu ya. Ya, bahwa kita bersih di dalam melakukan pelayanan. Artinya bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu, di mana kita sudah sangat tahu bahwa politik ini sebenarnya adalah dasar atau pintu masuk seseorang atau kelompok untuk mendapatkan kekuasaan. Di mana di dalam mendapatkan kekuasaan itu, perorangan dan kelompok itu dia memiliki banyak ragam cara, termasuk juga dengan cara menyuap. Nah, antara tujuan mereka dengan pola pelayanan kita, ya, pola pelayanan kita itu mesti harus dibentengi dengan cara yang sudah disekuritikan. Artinya bahwa pelayanan yang melekat di situ ada integritas, tidak boleh dia dipengaruhi oleh nafsu kekuasaan pihak yang akan menyuap di situ. Jadi harus benar-benar bersih, benar-benar di dalam menjalankan tugas itu tanpa ada tanda kutip atau niat tertentu, murni, pure, dia menjalankan tugasnya itu di lembaga ini tidak atas dasar, tidak atas nama apapun di situ. Berarti bisa dibilang itu sebagai tujuan dari ZI ini ya Pak ya? Ya, kenapa kemudian mesti harus diikrarkan atau diacarakan? Itu adalah sebagai simbol, ya, sebagai simbol buah atau wujud dari komitmen KPU Lombok Barat. Tidak hanya sekadar dia berwacana, tetapi dia kemudian formalkan. Ya, dia formalkan. Kami di tingkat komisioner itu memplenukan bahwa ZI ini adalah keputusan kita bersama. Ini adalah kesanggupan kita bersama. Ini adalah komitmen kita bersama yang berlaku untuk seluruh anggota atau seluruh staf dari tingkat komisioner sampai dengan tingkat paling bawah di situ untuk menjalankan komitmen itu. Baik. Tadi kan Bapak bilang kita ikrarkan secara formal. Itu baru yang formalnya saja, dan untuk mungkin dari tindakan, segi tindakan bisa mungkin dikasih ke sahabat pemilih begini loh untuk ke ZI itu gitu Pak, ya. Yang bukan secara formalnya saja. Baik. Bahwa KPU itu ada di pusaran ya Pak, di mana pemilu itu dia memiliki 4 atau 3 unsur yang sangat utama. Yang pertama adalah penyelenggara, kemudian yang kedua adalah peserta, yang ketiga adalah masyarakat pemilih. Nah, jadi kami di tingkat penyelenggara itu sudah menginternalisasikan jiwa-jiwa integritas. Artinya bahwa ketika 3 unsur utama pemilu itu sudah diinternalisasikan nilai-nilai integritas itu, maka tujuan utamanya sebenarnya adalah agar terselenggaranya pemilu ini secara bersih. Ya. Kita tidak ingin kemudian pemilu itu melahirkan pemimpin atau wakil rakyat dari produk yang diwarnai oleh pelanggaran-pelanggaran integritas di situ. Misalnya seperti yang sering kali dinobatkan oleh peserta yang kurang puas di luar sana, misalnya bahwa KPU itu bisa disuap sehingga dia bisa markup suara, kemudian dia mengurangi suara orang semau-maunya, siapa yang jadi dan siapa yang nggak jadi. Artinya bahwa di dalam prinsip berintegritas itu masyarakat juga mesti harus memahami gitu ya, memahami integritas sebagai
dasar kedaulatan dia sebagai pemilih. Artinya bahwa kedaulatan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dijual, dan tidak ternilai harganya. Itu hanya dia merasa negara ini tidak boleh berdiri tegak akibat dari pelanggaran-pelanggaran integritas itu di situ. Nah, apa yang dilakukan oleh KPU ke depan? Tentu kami saling mengingatkan pertama, kemudian kita mesti harus sama-sama menyadari bahwa melayani secara bersih itu adalah bagian dari tugas dan kewajiban. Tidak boleh kemudian kita melaksanakan tugas kita hanya karena ada dalam tanda kutip itu gitu ya, atau kita memiliki misi-misi tertentu atau tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan peserta atau kelompok orang di situ. Oleh partai politik saya kira juga mesti harus memahami ketika masyarakat ingin kualitas pemimpin yang terpilih nanti di pemilu itu adalah pemimpin yang berkualitas, maka peserta itu mesti juga menjadi figur ya, atau menjadi peserta yang memang ini yang dikehendaki oleh rakyat itu, tidak dikehendaki atas dasar siapa memberi apa, siapa membayar apa, atau siapa orangnya siapa di situ. Itu saya kira potret bagaimana konstruksi zona integritas pemilu yang akan kita bangun di Kabupaten Lombok Barat ke depan. Berarti dari langkah real yang akan ini kita akan saling apa namanya tadi Pak? Mengingatkan, iya, saling menyadarkan. Dari penyelenggara pemilu juga ada 3 unsur, ada peserta, penyelenggara, sama pemilih. Berarti antara 3 unsur ini satu aja yang membuat ini pasti tiganya akan saling berpengaruh ya Pak ya? Nah, justru posisi sentral KPU itu menjadi penting, dia bebas ya, dia anti terhadap kecenderungan itu gitu ya, bahwa ketika KPU dia menjadi bersih, maka KPU sebagai penyelenggara itu kan dia bisa mengawal proses ya. Di dalam proses dan prosedur pemilu yang dilaksanakan secara bersih, bebas dari pelanggaran integritas, maka proses itu di dalam melaksanakan proses ya, artinya bahwa proses yang tidak diintervensi, yang tidak dipengaruhi oleh baik peserta maupun oleh masyarakat, bahwa KPU menjalankan sesuai dengan undang-undangnya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses dan prosedur pemilu itu. Jadi KPU bersifat Jurnil di situ, dia kemudian komitmen, dia konsisten terhadap aturan-aturan yang mesti harus dijalankan tanpa harus dipengaruhi oleh intervensi, oleh kekuatan, oleh kekuasaan, oleh kepentingan, dan oleh orientasi kelompok orang. itu langkah realnya Pak ya. Nah, kalaupun memang ada pelanggaran dari ZI ini, apakah ada apa sih namanya Punishment. Ya kayak misalnya ada yang melanggar, terus ininya, oh kamu melanggar, apakah ada apa sih namanya itu Pak? Kayak sanksinya. Oke. Ya. Baik. Begini. Di dalam aturan juga tanpa kita mengikrarkan ya, zona integritas itu juga sudah dibentengi oleh aturan-aturan pelanggaran di situ, bahwa yang namanya korupsi itu jelas ya, itu jelas melanggar hukum ya, melanggar hukum pidana pemilu. Kemudian yang kedua, integritas ini juga melekat secara moral. Ketika moral itu tercederai oleh virus integritas, maka saya kira hukuman personal itu bukan saja dihukum secara aturan oleh hukum pemilu, tetapi dia juga kemudian dihukum secara moral pada dirinya sendiri.
di situ bahwa si A, itu ternyata yang kemarin masuk penjara karena disuap. Yang itu ternyata staf KPU Lombok Barat yang kemarin viral gara-gara dia menggelembungkan suara. Kan itu juga sudah dihukum secara personal, secara moral dan sosial, tetapi juga di dalam aturan pemilu itu kalau itu kemudian kena delik pilu, maka dia tentu juga akan berurusan dengan aparat penegak hukum di situ. Nah, jadi saya kira kesadaran di dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita itu tidak saja hanya karena kita takut hukum, gitu ya. Karena kita takut kena pidana pemilu, itu kan menjadi sebuah keterpaksaan. Dia menjalankan tugas karena ketakutan. Tapi di balik itu semua, kalau menurut saya itu ada keikhlasan, ada jiwa, ada tekad untuk meningkatkan kualitas demokrasi ini di dalam menjalankan tugas bagi seluruh anggota yang ada di KPU Lombok Barat. Berarti paling penting itu adalah kesadaran diri kita sendiri. Kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran diri, ya tetap aja dia akan dirayu, dipengaruhi dan lain sebagainya. Seandainya ini Pak, di KPU Kabupaten Lombok Barat ini ada salah satu staf yang melanggar. Tindakan Bapak sebagai pimpinan bagaimana Pak? Ya, saya kira sebagai pimpinan tentu di bawah kami itu yang bertanggung jawab terhadap kesadaran-kesadaran itu ada kepala ada sekretaris KPU selaku penanggung jawab baik dari tingkat Kasubag sampai dengan staf di situ. Bahwa kami di jajaran komisioner hanya paling merekomendasikan kepada sekretaris ya melalui jalur pleno. Bisa saja pertama nanti kita berikan peringatan, kemudian yang kedua kita juga skor bisa saja di situ, atau bisa saja kemudian kita serahkan pada mekanisme hukum ya yang berlaku di internal KPU atau di PNS-nya gitu ya. Itu bisa saja di situ sampai dengan kami juga bisa memperintahkan untuk memecat bahkan memberhentikan di situ. Bapak tadi Bapak bilang kami sebagai komisioner KPU memberikan rekomendasi. Jadi di bawah KPU itu ada sekretaris yang mengeksekusi. Itu kan kalau ada pelanggaran di staf. Bagaimana kalau ada pelanggaran dari pihak KPU sendiri? Oke. Di KPU sendiri itu publik sudah tahu lah ya bahwa kami ya 24 jam itu diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Di sisi lain, secara etik tentu yang namanya pelanggaran integritas itu juga kita akan kena hukum aturan di DKPP, kemudian di hukum pidana pemilunya juga ada. Sama aja sih sebenarnya bahwa di dalam ASN itu juga ada kode etiknya, kemudian kami di komisioner juga punya lembaga yang mengawasi kode etik kami di situ, di samping kemudian kerja-kerja penegakan hukum pemilu. Di sini ada Bawaslu, kemudian ada kepolisian, masyarakat tentunya ya, dan juga para peserta. Artinya bahwa di dalam kita saling mengawasi itu tidak saja dia diawasi oleh internal, kami juga diawasi oleh pihak eksternal. Nah, itu untuk sanksi atas pelanggarannya Pak. Bagaimana caranya seandainya kan ada pelanggaran nih Pak, terus masyarakat sahabat pemilu kita di luar sana tahu ada pelanggaran di KPU, kemana mereka akan bersuara? Oke. Bahwa pelanggaran integritas itu kalau dia kemudian korupsi, dia kolusi atau dia terbukti nepotisme, itu tentu ada dua jalur sebenarnya ya. Yang pertama itu kalau dia
melanggar etik, itu tentu dia akan melapor ke Bawaslu atau langsung ke DKPP di situ. Kalau kemudian staf, itu tentu dia akan melaporkan ke bagian pengawasan yang ada di sini, ya, yang nantinya kami akan bahas di internal komisioner untuk kita rekomendasikan ke sekretaris di situ. Yang kedua, jalur yang bisa ditempuh itu juga apabila korupsi, kan yang namanya ke kita, baik itu komisioner maupun staf itu tidak saja murni hanya sebagai penyelenggara pemilu dalam kehidupan kita ya, bisa saja itu di dalam pergaulan secara umum di situ, ya bisa saja langsung itu adalah kasus pidana umum, itu bisa langsung ke kepolisian di situ. Saya kira proses hukum itu sudah memiliki tupoksi atau kewenangan masing-masing berdasarkan corak dan model pelanggarannya di situ ya. Bahwa masyarakat saya kira jangan juga takut ya. Yang penting sudah memiliki bukti yang lengkap bahwa si A itu dia melakukan korupsi atau nepotisme. Misalnya kalau ada anggota kami yang terlihat menerima sesuatu ya, atau dibayar oleh pihak tertentu untuk maksud tertentu, itu saya kira sudah bisa dilaporkan ke Bawaslu di situ ya. Nah, hanya saja yang mesti harus dipahami oleh masyarakat kita bahwa jangan sampai zona integritas ini menjadi over position. Maksud over position itu tidak selama orang bertemu itu kemudian punya maksud melanggar di situ. Bisa saja pertemuan itu untuk mensosialisasikan program, bisa saja dalam menjelaskan apa tahapan yang sedang berjalan atau menjelaskan tentang bagaimana pemilu secara umum gitu ya. Dari tadi nih Pak, yang ZI itu dari Bapak ada yang bilang korupsi, nepotisme, bayar-membayar. Apakah cuma itu aja untuk pelanggaran zona integritas ini? Semisal nih Pak, saya gitu kan, saya sebagai staf di KPU Lombok Barat gitu. Ternyata di luar sana saya punya keluarga gitu Pak, dan saya tidak tahu kalau keluarga saya itu anggota dewan atau orang partai gitu Pak. Nah, suatu hari pas kan ini mau menjelang tahapan, ternyata ada pertemuan dengan keluarga. Apakah saya bisa kena atau bagaimana itu Pak? Selama kemudian tidak melacurkan tugas dan fungsi ya. Bahwa ketika kemudian bisa netral dalam memposisikan diri. Artinya begini, jangan sampai ketika berkumpul dengan keluarga itu justru mengeluarkan pernyataan atau bersikap atas nama lembaga yang menguntungkan keluarga itu kena di situ. Nah, selama kemudian kumpul tapi tidak mengatasnamakan dan tidak bersikap mengeluarkan pernyataan yang menguntungkan, itu enggak di situ. Sebagaimana orang anggota KPU itu istrinya kemudian dia caleg, masa dia akan bisa ranjang, bisa tidur selamanya? Kan enggak kan? Selama profesionalisme, kemudian dia bisa menampakkan, mewujudkan dirinya secara proporsional, kapan jadi suami, kapan dia menjadi anggota KPU, ya saya kira siapapun yang melihat masa orang bergandengan dengan istrinya kemudian itu adalah pelanggaran. Tadi Mbak Wer bilang apakah sebatas KKN? Enggak gitu ya. Bahwa yang namanya integritas itu di luar garis integritas itu menguntungkan ya, atas nama posisi, jabatan dan juga fungsi. Itu kan tidak hanya komisioner, staf juga berfungsi dan sebagainya di situ. Tidak menguntungkan atau menguntungkan. Artinya tidak menguntungkan itu dia merugikan, ya, merugikan
seorang peserta atau kelompok orang dengan sikap dan caranya sebagai staf itu juga sudah keluar dari zona integritas di situ. Berarti bukan hanya sekedar KKN Ya, atau apa betul. Pak ya, lebih luas lagi. Apakah cuman KPU aja ya Pak yang mencanangkan zona integritas ini? Di pemerintahan itu semua ya, semua dianjurkan di situ gitu ya, bahwa pemilu hanya karena KPU mengurusi penyelenggaraan pemilu, yang lain juga dia mesti harus terikat oleh integritas gitu ya, dimanapun dia bekerja, saya kira gitu ya. Hatta itu adalah seorang saudagar gitu ya, atau tengkulak gitu ya, ya mesti harus berintegritas mestinya gitu. Kalau kita mau negara ini dia berdiri tegak di atas nilai saling menghormati, menghargai aturan-aturan yang berlaku demi kualitas sosial yang lebih baik gitu ya. Bahwa kalau di penyelenggaraan pemilu ya kualitas pemilu lah yang akan menjadi rewardnya ke depan di situ, bahwa ketika integritas itu dijalankan pada proses pemilu, kemudian integritas itu juga bisa dikonsolidasikan oleh semua unsur yang tadi itu, maka hasil pemilu itu bisa dijamin ya. Jangan sampai peserta itu dia sadar dirinya dia tidak berintegritas, tapi nafsu berkuasanya itu lebih tinggi daripada integritasnya. Itu kan juga menjadi tanda kutip ke depan gitu. Tetapi apakah KPU kemudian punya kewenangan ketika orang tidak berintegritas kemudian tidak dilayani? Kan enggak. Di situ bahwa keadilan pemerataan cara kita bersikap itu meletak pada hak dasar warga negara, di mana dia memiliki hak dipilih dan memilih di situ. Jadi hukum konstitusi yang mengatur itu lebih mendasar daripada integritas. Bahwa integritas itu sesungguhnya sebagai roh ya, sebagai ruhnya. Bahwa orang yang ingin berkuasa itu dia mengakui, meyakini, menyadari dirinya saya berintegritas. Berarti sebagai pemilih dan masyarakat kita harus berintegritas dulu Pak ya. Di sisi lain saya kira naluri yang timbul dari integritas ini itu akan mengubah kacamata dan sudut pandang seluruh elemen yang ada. Misalnya kalau pemilih tidak berintegritas, maka pasti dia suka terhadap peserta yang tidak berintegritas. Kan di situ. Karena dia memiliki tarikan alam kesadaran yang sama. Oh, kita sama-sama tak berintegritas, ayo gitu ya. Tetapi kalau dia sudah berintegritas, maka pasti akan muncul rasa tidak suka terhadap peserta yang tidak memiliki integritas. Nah, jadi ada hukum imbal balik komunikasi psikologi itu sesungguhnya antara yang berintegritas dan tidak berintegritas. Kecuali pesertanya ini memang dia mampu mempengaruhi pemilih, dia mampu mempengaruhi pemilih, dia seolah-olah sangat berintegritas, kemudian pemilihnya itu dia redup kacamata di dalam melihat peserta itu berintegritas apa tidak. Bisa saja kemudian ketika dia melihat orang pakai sorban, oh itu bagus gitu ya. Ketika orang pakai jin atau pakai oblong, oh itu tidak berintegritas. Jadi saya kira masyarakat juga mesti harus benar-benar dia memandang peserta atau calon pemimpin, calon penguasa itu dengan hati nuraninya yang tajam demi sebuah kebaikan dan kebenaran dalam menegakkan negara ini. Tidak lewat mata kacamata aja Pak ya. Nah, di salah satu area zona integritas itu ada peningkatan pelayanan publik Pak. Nah, di KPU Kabupaten Lombok Barat kayak bagaimana sih pelayanan publik itu Pak? Apakah ada upaya kan yang akan dilakukan KPU Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan pelayanan publik itu sendiri? Padahal dari dulu memang kita pelayanan publik gitu. Apa sih yang harus ditingkatkan gitu? Apa enggak cukup gitu? Ya, yang namanya integritas di dalam pengejawantahan pelaksanaan kerja
semakin tinggi integritas maka model pelayanan akan mengikuti di belakangnya. Di situ bahwa wujud pelaksanaan integritas di dalam melayani itu tentu berbeda dengan melayani pada kadar integritas yang rendah. Misalnya ketika menganggap bahwa peserta itu bagi KPU itu hanya pada persoalan administrasi, ya paling kita akan mendisposisi, silahkan direspon, silahkan diberikan data, silahkan begitu kan. Tetapi ketika kemudian zona integritas itu semakin ditingkatkan, maka tentu cara bersikap yang mengedepankan pelayanan secara moral. Ada staf yang kelihatan ketika dia melayani itu dengan hati, ya, itu tidak ansih rasa atau merespon peserta itu hanya pada kewajiban saja. Ini kewajiban kita, memenuhi kewajiban sebagai pelayan. Tetapi kalau sudah berintegritas, dia akan menampakkan sikapnya yang santun, kemudian dia juga akan tertib, ya, dia juga menghargai tamu sebagaimana hukum sosialnya, ya, menghargai sebagaimana ajaran yang dia jadikan prinsip. Dan saya kira institusi yang melayani dengan kadar integritas yang tinggi itu peserta ngadem kayaknya, ya, masuk kantor ini kayak enak gitu Pak ya. Iya ya, ini bukan seperti KPU yang kubayangkan dari rumah gitu ya. KPU aja ya, itu Pak ya, apalagi lihat Pak Ketuanya gitu kan Pak. Kan tadi sudah pencanangan, apakah cukup dengan pencanangan itu saja Pak? Begitu tanda tangan, oh saya sudah berintegritas. Iya, kan legalnya dicanangkan. Dicanangkan dulu, kemudian diwujudkan dengan penandatanganan. Jadi ini dicanangkan sebelum ditandatangan, dan penandatangan itu juga wujud. Nah, setelah tanda tangan itu, kita berharap dengan menandatangani ikrar itu ada semacam pematrian. Ya, dia patri di dalam dirinya, saya sudah menandatangani ikrar, maka itu bisa menjelma menjadi dasar konstruksi bersikap. Ya, jadi setelah menandatangani, kita ingin kemudian kita semua di kantor ini benar-benar menjalankan tugasnya dengan kesadaran, dengan integritas yang tinggi. Mungkin ada pesan dari Bapak untuk kami yang ada di KPU ini, untuk kita yang ada di KPU ini yang tadi sudah menandatangani ikrar integritas itu, untuk kedepannya bagaimana? Ya. Bagi sahabat pemilih gitu ya, teman-teman peserta pemilu, partai politik, pemerintah, dan juga kita semua penyelenggara pemilu, bahwa tidak ada kata lain ketika kita memimpikan negara kesatuan Republik Indonesia ini berjalan dan tegak lurus dengan cita-cita luhur founding fathers kita, ya tentu menjalankan segala aktivitas, tugas dan fungsi kita itu dengan meletakkan pada dasar integritas bernegara, agar kemudian ke depan negara kita ini bisa menjadi lebih maju, lebih baik, lebih berkualitas, wabil khusus pada gawe pemilu pada tahun 2024, ketika seluruh kita, elemen masyarakat, kemudian partai politik, terutama juga penyelenggara pemilu, kalau kemudian menjalankan pemilu ini dengan integritas proses, tentu juga secara otomatis seluruh elemen itu akan menjalankan dan menghasilkan hasil pemilu yang berintegritas, dan insya Allah juga pemimpinnya pasti juga berkualitas integritasnya, gitu kan? Di situ. Ini itu aja, Bu. Ya, makasih Pak Ketua. Sahabat pemilih, kurang lebih sudah 20 menit kita berbincang-bincang dengan Pak Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat. Dan untuk sahabat pemilih semua, sebentar lagi KPU akan
melaunchingkan tahapan pemilu 2024 Pak Ketua Ya, besok malam. Besok malam. Jangan lupa untuk follow FB KPU Kabupaten Lombok Barat, KPU Kap Lombok Barat, Twitter @KPU_Lombok Barat, IG KPU_Lombok Barat, dan ada YouTube KPU Kabupaten Lombok Barat. Jadilah pemilih yang berkualitas di pemilu yang akan datang. Dari kami, salam KPU. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengembangan yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum.